Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi kali ini. Kita akan coba bahas terkait setter dan getter ya. Setelah di beberapa pertemuan kemarin kita sudah coba bahas terkait kelas, objek, lalu properti dan metode. Lalu di pertemuan sebelumnya yaitu kita sudah coba bahas juga terkait konstruktor dan destruktor. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas terkait setter dan getter ya, yang memang masih ada kaitannya dengan properti, metode gitu ya, yang berhubungan dengan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, jadi masih ada kaitan dengan materi-materi yang memang ya saling berkaitan di PBO ini ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan coba bahas terkait definisi setter dan getter, lalu kenapa perlu setter dan getter, dan seperti biasa ya, kita coba analogikan ya, tadi harapannya dengan kita yang belum pernah mempraktikkan setidaknya ada gambaran ya, seperti apa sih gitu ya, secara prosesnya, walaupun ya nanti sebisa mungkin kita coba praktikkan agar lebih tergambarkan lagi seperti apa dalam proses yang dikaitkan dengan pemrograman. Nah, yang pertama di sini kita coba bahas terkait setter terlebih dahulu, ya. Setter atau penyetel, ya. Dalam bahasa Indonesia, yaitu adalah sebuah metode yang dibuat sendiri untuk mengubah atau mengisi nilai pada properti, gitu ya. Jadi setter ini adalah sebuah metode, gitu ya, sebuah metode yang memiliki perilaku, gitu ya, yang bisa mengubah atau mengisi nilai pada properti. Karena kalau kita bahas sebelumnya properti itu apa, kan di materi sebelumnya sempat kita bahas juga ya metode dan properti, gitu ya. Metode atau properti itu adalah kumpulan data atau data yang memang ada di dalam sebuah kelas yang bisa diinstansiasikan atau bisa disisipkan, dimasukkan ke dalam sebuah objek, gitu ya. Nah, di sini setter itu adalah sebuah metode, gitu ya. Metode yang memang bisa dibuat sendiri, gitu ya, oleh seorang programmer kalau dikaitkan dengan pemrograman, yang bisa digunakan untuk mengubah, gitu ya, atau mengisi nilai pada properti. Nah, properti kan pasti sebelumnya itu sudah punya nilai nih, sudah punya data, gitu ya. Karena ketika kelas itu dibuat, pasti kan sudah memiliki properti, yang propertinya itu bisa diisi kalau di materi sebelumnya oleh konstruktor, misalkan gitu ya, diisi warnanya atau dan sebagainya. Nah, dengan setter ini kita bisa mengubah atau mengisi nilainya yang sudah sebelumnya diset, gitu ya. Nah, kalau kita baca lagi di sini, satu metode setter dikhususkan untuk mengubah satu atau mengisi satu nilai pada properti, walaupun sebenarnya bisa untuk beberapa. Tapi secara khususnya itu digunakan hanya untuk mengubah mengubah atau mengisi nilai pada satu properti saja, gitu ya. Nah, ini ya, jadi untuk metode setter ini dikhususkannya itu, walaupun dalam prosesnya bisa mengubah lebih dari satu properti yang ada di dalam kelas tersebut, gitu ya. Nah, tetapi bagusnya atau baiknya itu hanya untuk mengubah atau mengisi hanya satu properti saja pada setiap satu metode setter yang kita buat, gitu ya. Nah, lanjutannya biasanya programmer, gitu ya, memberikan nama metode setternya itu dengan diawali dengan tulisan set, gitu ya, atau ya setter, gitu ya. Jadi diawali dengan set, baru nama metodenya apa, gitu ya, atau nama propertinya apa. Misalkan set username, kita mau menambahkan username pada menambahkan sebuah properti username gitu pada kelas tersebut, atau set password, gitu ya. Nah, jadi
Kalau untuk nama propertinya sih bebas gitu ya sebenarnya, tidak harus apa tidak ada aturan harus seperti apa gitu ya. Tapi biasanya sih memang dikaitkan dengan kebutuhannya sih untuk apa gitu ya. Walaupun tetap di depannya dia ditambahkan dulu yang namanya set gitu ya, baru di belakangnya nama propertinya apa. Nah, biasanya programmer itu membuatnya seperti ini, set username, set password gitu ya. Ya sesuai dengan kebutuhan setternya ini mau dibuat untuk apa. Nah, metode setter sendiri itu bersifat tidak mengembalikan nilai karena hanya mengubah atau mengisi nilai pada properti. Nah, tadi kan properti itu biasanya sudah punya data ya, sudah ada nilai. Properti kan sama dengan variabel yang sudah ada datanya, sudah punya nilainya yang dibawa dari kelas ya, ketika diinstansiasi menjadi sebuah objek. Nah, ketika sudah menjadi sebuah objek kan namanya orang dengan kadang ada rasa bosen nih gitu ya. Misalkan catnya itu warna merah nih gitu kan. Nah, kita ingin ganti jadi warna biru misalkan seperti itu. Nah, maka dengan setter ini gitu ya, kita bisa melakukan atau mengubah nilai atau memodifikasi gitu ya. Yang tadinya warna merah itu misalkan sebuah mobil yang tadinya warna merah, kita mau ubah nih properti catnya itu atau warnanya itu menjadi warna biru misalkan seperti itu. Kita bisa menggunakan sebuah setter gitu ya. Tetapi kalau sudah menjadi sebuah biru itu tidak bisa dikembalikan lagi kalau menggunakan metode setter, karena kalau kita lihat di sini kan bersifat tidak mengembalikan ya. Dia hanya mengubah atau mengisi nilai pada properti yang ada sebelumnya. Yang tadinya warna merah itu akan dirubah tuh menjadi misalkan warna biru. Kalau kita menggunakan sebuah properti atau metode setter untuk mengisi properti tertentu ya. Kan metode itu adalah perilaku, jadi istilahnya perilakunya mau kita apa ini, isi apa, untuk mengubahkah atau untuk mengisikah gitu ya. Jadi kalau yang sudah ada ya ubah, misalkan tadi warna catnya merah itu menjadi warna biru. Tapi kalau yang mengisi misalkan kayak username sama passwordnya belum ada, ya kita isi apa gitu ya. Secara properti udah ada gitu ya, cuman secara nilainya belum ada nih, username-nya itu apa, lalu passwordnya itu apa gitu ya. Itu baru hanya ada propertinya saja. Nah, dengan setter getter ini kita bisa mengisi ya secara teorinya seperti itu gitu ya, dengan tergambarkan. Nah, selain setter itu ada juga yang namanya getter atau mengambil. Kalau tadi setter itu adalah mengisi atau mengubah ya di sebuah properti gitu ya, yang tadinya catnya merah jadi berubah jadi warna biru, atau yang tadinya kosong diisi dengan data atau nilai tertentu. Nah, kalau getter ini adalah metode yang dibuat sendiri juga di sama untuk mengambil isi nilai dari properti. Nah, kalau getter atau setter tadi itu untuk mengubah atau mengisi nilai gitu ya, yang memang kita isi sendiri nilainya itu mau apa gitu. Nah, tetapi kalau getter ini adalah metode yang dibuat sendiri gitu ya, untuk mengambil isi nilai dari properti. Jadi misalkan ya, sebuah kelas itu ada yang sudah diinstansiasikan menjadi sebuah objek mobil gitu kan katakanlah. Nah, kita tuh mau bikin sebuah objek baru nih dari kelas yang sudah ada. Nah, maka misalkan warna mobilnya tuh bagus tuh gitu kan, istilahnya warnanya silver gitu kan, kita ingin sama gitu warnanya dengan objek yang sudah ada. Nah, makanya kita bisa menggunakan getter untuk mengambil isian nilai dari propertinya gitu ya, agar objek yang akan kita buat itu mempunyai properti catnya yang sama gitu ya. Nah, jadi kita bisa gitu kan mengambil isi nilai dari objek yang lain ya, kita ambil nilainya untuk dimasukkan ke dalam properti yang akan kita masukkan ke dalam sebuah objek gitu ya, agar propertinya jadi sama isinya gitu ya. Tadi warnanya silver
Nah, itu adalah getter. Jadi getter ini satu metode getter dikhususkan untuk mengambil isian satu nilai dari properti. Nah, ini kan sama saya kayak setter tadi, walaupun bisa mengambil dari beberapa properti, tapi dikhususkan untuk mengambil satu isian, gitu ya, untuk dimasukkan ke dalam satu properti, gitu ya. Jadi dikhususkan atau disarankan seperti itu, walaupun secara prosesnya bisa lebih dari satu properti, gitu ya, dalam proses pembuatan getternya. Nah, biasanya programmer memberikan nama metode getter ini dengan get nama properti, sama hampir sama dengan setter tadi. Kalau setter kan tadi set, gitu ya, diawali dengan set, karena kan setter. Kalau getter ya diawali dengan get, pada umumnya seperti ini. Baru di belakangnya adalah nama propertinya apa, gitu ya. Ya tadi, kalau boleh deh saya sarankan sih, nama propertinya ya menyesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau misalkan kita mau misalkan udah ada nih di objek yang lain itu username-nya itu Arif misalkan. Ketika kita bikin objek baru, saya ingin username-nya sama, ya berarti kan kita buat sebuah getternya itu get username, karena untuk menampung atau mengambil isian username, gitu ya. Walaupun secara penulisan ya boleh gitu yang lain ya, tapi alangkah baiknya sesuaikan dengan kebutuhan untuk apa tadi. Kenapa? Karena untuk agar memudahkan kita pada saat menggunakannya nanti, nggak bingung. Misalkan untuk isi username kita bikinnya get nama, gitu ya, pas kita mau pakai tadi username itu apa, gitu kan, metode getternya misalkan. Nah, itu yang nanti membingungkan. Metode getter itu bersifat mengembalikan nilai, return, gitu ya, karena mengambil isi nilai pada properti yang lainnya. Nah, jadi tidak seperti setter. Kalau setter kan tadi mengubah atau mengisi, gitu ya. Nah, berarti kita isikan sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, secara isiannya ya kita isi sendiri, gitu ya. Tapi dengan getter, isiannya itu kita bisa mengambil dari properti yang lain yang ada di kelas yang lain, gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Agar apa, gitu ya, agar hasil yang diinginkan ya sesuai warna atau misalkan jenis kendaraan atau jenis bannya, misalkan seperti kalau untuk kelasnya mobil ya. Jadi apa namanya, dengan getter ini kita bisa memanipulasi yang tadinya hanya ada satu objek yang sama bisa menjadi beberapa objek yang sama, misalkan untuk properti tertentu saja sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi apa namanya, bisa sama persis karena kan tadi kita bisa mengambil gitu kan nilai yang ada di dalam properti untuk dimasukkan ke properti yang lainnya. Nah, kenapa perlu setter dan getter? Meningkatkan keamanan data yang pertama. Karena gini, properti dan metode itu bagusnya adalah diproteksi, gitu ya, atau dijaga istilahnya, gitu ya. Kan maka di sini meningkatkan keamanan. Karena kan di dalam properti dan metode itu ya, properti misalkan terdapat data-data dari objek yang kita buat. Metode itu terdapat perilaku atau fungsi yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Nah, makanya kan ketika misalkan saya punya kelas mobil atau punya mobil, kan nggak mungkin kita mobil kita itu oleh seenaknya orang atau orang lain itu bisa, oh warnanya nggak bagus merah, saya mau ganti jadi warna biru misalkan gitu. Nah, jadi properti itu yang bisa merubah itu siapa ya, yang mempunyai objek atau yang mempunyai kelas tersebut, gitu ya, pemilik objek tersebut. Nah, jadi kalau kita punya kendaraan kan nggak mesti setiap orang itu bisa merubah warna cat kendaraan kita. Kalaupun ada bengkel yang bisa merubah kan atas persetujuan dari kita sebagai pemilik kendaraan tersebut. Nah, makanya properti atau metode itu ya alangkah baiknya adalah diproteksi atau memang
dilindungi agar setiap orang itu tidak seenaknya bisa menggunakan atau merubah, karena kan di situ terdapat data. Nah, itu yang nanti kenapa harus diproteksi itu ya, karena riskan data kita dipakai oleh orang lain atau ada orang yang memfungsikan objek kita sesuai dengan yang mereka inginkan. Kalau di pemrograman kan suka ada yang kayak hacker lah misalkan masuk ke aplikasi kita. Nah, makanya ya perlu kita amankan setiap properti yang memiliki data-data di dalam aplikasi tersebut. Nah, berikutnya ada lebih mudah mengontrol properti dan metode gitu ya. Jadi properti yang dan metode yang ada yang digunakan itu lebih enak gitu ya. Karena kan secara propertinya tidak kita rubah secara langsung, karena kita memanipulasinya melalui setter dan getter. Lalu kelasnya lebih fleksibel karena memiliki akses penuh terhadap properti dan metode. Dapat menggantikan sebagian dari kode tanpa harus takut berdampak pada kode yang lainnya. Karena tadi kan kita tidak langsung merubah properti yang ada di kelas itu, tapi lebih ke ketika kita membuat fungsi baru dengan metodenya setter atau getter ya, ketika kita ingin merubah objek-objek tertentu ya, maka kita bisa membuat script-script tertentu yang tidak mengganggu script-script yang lainnya, sehingga ya ini kan tanpa harus kita takut gitu ya, kalau script yang lain itu bisa terdampak kalau selalu kita ada penambahan atau pengurangan scriptnya ya. Jadi lebih bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, setter dan getter itu berkaitan dengan visibility atau access modifier karena ada kaitannya dengan keamanan data. Biasanya properti atau metode itu ya tidak sembarang orang bisa akses, karena tadi kan ada data, ada fungsi yang bisa nantinya ketika ada orang yang gampang mengakses ya bisa disalahgunakan, yang bisa berdampak dengan objek yang kita buat tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Nah, berikutnya ada analogi setter dan getter masih dengan kelas mobil gitu ya. Jadi properti gitu ya. Properti kan tadi ada warna cat, ada jenis mobil, tipe transisi, banyak ban, tipe ball hub dan sebagainya. Terus kalau metode itu kan ada tambah kecepatan, kurang kecepatan, hidupkan lampu, buka jendela, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah properti dan metode yang memang harus diproteksi ya, agar tidak semua orang bisa mengakses gitu ya. Nah, dengan setter getter ini istilahnya kalau kita lihat di sini kan kita bisa merubah gitu ya sesuai dengan yang kita harapkan. Sekarang seperti di materi sebelumnya ada konstruktor. Ketika kita membuat objek, maka konstruktor itu akan secara otomatis langsung mengisi warna, tipe, dan sebagainya sesuai dengan yang kita inginkan di awal. Nah, setelah menjadi warna, misalkan ini putih gitu, ternyata beberapa lama kemudian kita bosan gitu kan warna putih, maka itu kita bisa membuat sebuah setter gitu ya, yang nanti bisa kita peruntukkan untuk merubah properti catnya ini yang tadinya putih, kita modifikasi misalkan mau jadi warna merah atau warna yang lain sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi tanpa kita harus mengganggu properti warna cat ini atau merubah secara langsung, tapi kita bisa memodifikasi. Kayak tadi setter itu mengubah atau mengisi gitu ya istilahnya properti yang kita buat untuk kebutuhan objek tertentu. Nah, secara contohnya seperti ini. Tadi gitu ya, setter dan getter yang kaitannya dengan properti, ya properti atau metode itu pasti harusnya memang diproteksi ya, agar tidak semua orang bisa merubah. Nah, dengan getter, dengan setter dan getter gitu ya, kita bisa merubah atau memodifikasi properti yang ada, tetapi ya tadi dengan seizin si pemiliknya. Kalau kita bikin aplikasi ya dengan seizin atau kemauan kita, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan, gitu ya, tidak semata-mata saya ingin warna ini ganti aja, tapi
kebutuhannya harusnya tidak warna itu. Nah, jadi lebih ke menyesuaikan dengan yang apa namanya, kebutuhan pada saat kita membuat sesuatu gitu ya. Nah, tapi pada umumnya properti dan metode itu pasti diproteksi agar menghindari terjadinya ketidaksesuaian dari objek yang kita buat. Nah, ini contoh setter getternya. Nah, ini yang contoh yang khususkan satu. Nah, ini kalau dua seperti ini. Ya, walaupun secara umumnya adalah ini ya, hanya satu. Nah, ya. Mungkin itu saja secara analogi sederhananya yang bisa saya sampaikan di pertemuan atau di materi kali ini. Nah, jadi apa namanya? Silakan nanti kalian coba setelah kalian simak, kalau ada yang ingin ditanyakan boleh nanti ditanyakan secara langsung gitu ya untuk materi setup dan getter ini. Nanti untuk lebih jelasnya kita siapkan materi secara praktiknya. Nah, apa namanya, seperti biasa gitu ya, di akhir ini saya ingin memberikan dua pertanyaan ke kalian, nanti dijawab dan di upload e-learning untuk jawabannya ya. Yang pertama adalah kenapa setter diperlukan? Coba kalian jelaskan menurut pemahaman kalian. Yang kedua, kenapa getter juga diperlukan? Coba jelaskan menurut pemahaman kalian. Nah, mungkin itu saja ya. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas boleh langsung ditanyakan saja. Saya cukupkan untuk materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.